Dalam video amatir terlihat sekelompok geng motor melakukan penyerangan kepada remaja. Lalu keduanya terlibat adu cekcok di Jalan Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah remaja dengan bermodalkan senjata tajam berukuran besar mencoba melakukan perlawanan, namun ditahan oleh remaja lainnya untuk tidak melakukan serangan. Namun sang remaja yang memegang senjata tajam sempat mengayunkan senjatanya. Tak lama, seorang remaja yang diketahui bernama Sandi Binyamin berusia 20 tahun terlihat terkapar lantaran alami luka di bagian kepala. Sebelumnya di lokasi yang sama, satu remaja lainnya, Sandi Wijaya, alami luka bacok pada bagian lengan, hingga keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Sementara itu, kasus pembacokan kini dalam penanganan kepolisian Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo pada akhir bulan Juli ini. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Menanggapi kabar tersebut, Gibran enggan berbicara banyak. Kabar mundur itu Mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari wali kota, ini benar apa enggak? Ya nanti lihat aja ya. Mungkin pertimbangannya apa Mas, mundur lebih cepat Mas? Pertimbangannya apa Mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya tersenyum ringan kepada para awak media dan meminta awak media untuk menunggu. Kabar Gibran akan mundur sebagai wali kota Solo berhembus setelah ada informasi Pemkot Solo melakukan konsultasi terkait mekanisme pengunduran diri wali kota ke Kementerian Dalam Negeri. 5 orang warga Nahdlatul Ulama diketahui bertemu Presiden Israel Isaac Herzog pada pekan lalu. Pihak pengurus besar NU menyesalkan pertemuan tersebut dan menyatakan pertemuan itu bukan atas nama organisasi. Hingga hari ini pasukan Zionis Israel masih terus melakukan kejahatan perang genosida di Gaza dan tidak mengajukan larangan atau aturan perang internasional meski Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di Den Haag, Belanda sejak 26 Januari 2024 telah meminta Israel menghentikan semua bentuk serangan. Namun pasukan militer Israel terus menyerang dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, kamp pengungsian, sehingga warga sipil termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia terus menjadi korban keganasan serangan mereka. Mereka datang ke sana atas nama siapa? PBNU saya kira sudah merilis bahwa itu bukan atas nama organisasi. PBNU sampai hari ini masih keras saya kira mengutuk penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel sebagaimana saya kira dilihat dari respon-responnya. Kalau mereka misalnya untuk menyampaikan untuk gencatan senjata, untuk kemerdekaan Palestina, sekelas Joe Biden aja nggak didengarkan oleh Perdana Menteri Israel. Itu sekelas Amerika loh ya. Kepergian 5 tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU. Bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana.
Indonesia dengan tegas dan jelas tak berpihak pada Zionis. Namun, disayangkan, saat ini viral 5 orang warga Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Foto kunjungan kelimanya saat bertemu Isaac Herzog pekan lalu tersebar luas di media sosial. Kunjungan ini telah ditanggapi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menyesalkan hal ini. Pihak NU juga menegaskan kunjungan 5 warga NU itu bukan atas nama Ormas NU. Pertemuan itu juga dinilai sebagai langkah yang tak memahami geopolitik dan kebijakan Nahdlatul Ulama. Ya tentu ini sangat disesalkan dan sangat menyedihkan karena di saat kita tahu Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina, justru ada warga kami yang berkunjung ke Israel atas fasilitas Israel. Jadi ini sangat disesalkan. Saya kira di tengah dunia mengecam dan menekan Israel, sudah semestinya kita juga ikut menekan dan mengecam Israel. Dan itu yang dilakukan oleh PBNU selama ini. Beberapa kali bahwa PBNU juga mengeluarkan rilis untuk mengeluarkan kecaman itu. Dan minggu lalu Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf, bertemu dengan Dubes Palestina di PBNU membicarakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekerasan Israel ini. Tetapi justru saya kira ada sejumlah kader atau warga yang tidak mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi, yang seolah acuh dengan kekerasan yang terjadi dan kemudian memenuhi undangan Israel. Seorang perempuan ditangkap warga di Salatiga, Jawa Tengah karena diduga mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan ke sejumlah pedagang di pasar. Saat ditangkap, warga dan polisi menemukan beberapa lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Inilah video rekaman warga saat menangkap seorang perempuan di Pasar Raya 1 Kota Salatiga, Jawa Tengah. Perempuan paruh baya ini ditangkap warga usai berbelanja 1 kantong jeruk di pedagang buah. Pedagang yang curiga uang pembayaran Rp100.000 dari perempuan tersebut merupakan uang palsu. Saat dipanggil oleh pedagang, perempuan tersebut justru berlari. Namun dengan bantuan warga dan juga pedagang lainnya, pelaku berhasil diamankan saat hendak kabur dengan sepeda motornya. Pelaku sempat memberontak dan juga menolak digeledah. Namun warga kemudian menghubungi polisi dan menyerahkan pelaku ke Polres Salatiga. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak E di belakang. Terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Kasih minta uang yang asli sebenarnya. Tapi ibunya nggak mau itu toh. Dibawa ke keamanan dulu. Terus habis itu kan polisi datang langsung ditangani sama pihak yang berwajib itu toh. Tidak berselang lama petugas datang dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap ibu tersebut dan didapati ternyata terdapat barang bukti berupa uang palsu lainnya yang kemudian akhirnya dibawa ke kantor Satreskrim Polres Salatiga. Jadi uang yang disita itu sejumlah uang kembalian. Jadi uang kembalian ya dari yang hasil dia membeli, kemudian kembalian ini sejumlah Rp4.075.300. Kemudian selain itu setelah dilakukan penggeledahan ternyata didapatkan ada 25 lembar uang pecahan Rp50.000, kemudian juga termasuk uang 5 lembar uang pecahan Rp100.000. Saat pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan beberapa lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan juga Rp100.000. Total uang palsu yang dibeli oleh pelaku senilai Rp10 juta dan 8 juta diantaranya sudah beredar di masyarakat dengan modus peredaran untuk berbelanja di pasar. Keuntungan yang didapat oleh pelaku yaitu dari uang asli dari uang kembalian dari para korban, yakni pedagang pasar. Pelaku diduga merupakan pemain lama dalam peredaran uang palsu. Pelaku membeli uang palsu senilai Rp10 juta dengan harga Rp3.500.000. Kita beralih ke berita lainnya.
Pemirsa, gerombolan organisasi Papua Merdeka Kodap 35B Bintang Timur di bawah pimpinan Ananias Ati Mimin membakar 1 unit sekolah menengah pertama di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Gerombolan organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan melakukan aksi brutal membakar 1 unit sekolah menengah pertama di Kampung Borban, Distrik Okrap, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan saat dihubungi melalui telepon selularnya membenarkan telah terjadi pembakaran 1 unit bangunan sekolah. Aksi ini bukan pertama kalinya oleh OPM. Usai melakukan pembakaran, gerombolan OPM melarikan diri ke hutan. Aparat gabungan sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan OPM. Ya pemirsa, hingga hari ini lahan dan hutan yang terbakar di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara belum berhasil dipadamkan. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera belum memastikan penyebab kebakaran tersebut. Kobaran api yang membakar 300 hektar lahan dan hutan di Pulau Samosir, Sumatera Utara hingga hari ini belum berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi sejak hari Minggu kemarin dan api menyebar ke area hutan lindung Siarubung, Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, serta Kecamatan Harian. Menurut petugas, pemicu kebakaran lahan dan hutan lebih banyak disebabkan faktor perilaku manusia sendiri. Memang faktor kebakaran adalah 99% adalah aktivitas manusia. Kita belum bisa menilai apakah itu dari kegiatan pengunjung wisata atau yang mancing dengan membuang puntung rokoknya atau masyarakat sendiri membakar sampah sehingga timbul api loncatan ataupun pembukaan lahan untuk tanaman baru atau rumput baru untuk ternaknya. Nah, untuk itu. Luas wilayah yang sudah terdampaknya ada berapa? Luas nampaknya dari informasi teman-teman di lapangan itu sekitar 300 hektar ya. Hingga kini upaya pemadaman masih terus berlangsung dengan melibatkan sejumlah instansi di Kabupaten Samosir. Proses pemadaman api terkendala kontur tanah yang tinggi serta kondisi cuaca kering yang disertai tiupan angin kencang. Akan membesar, Komandan. Begitupun sulitnya akses jalan menuju sumber api menjadi hambatan bagi petugas untuk dapat segera memadamkan api. Sebuah masjid yang bernama Fatimah Umar yang berada di kawasan Komplek BTN Makio Baji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar viral. Usai foto masjid terpampang di bagian depannya bertuliskan dijual. Pengurus masjid pun berharap masjid ini tidak berubah fungsi seperti biasanya meski nantinya sudah terjual. Beginilah penampakan Masjid Fatimah Umar yang terpampang papan bicara dijual. Masjid Fatimah Umar ini viral usai foto masjid terpampang spanduk bertuliskan dijual lengkap dengan 2 nomor sertifikat hak milik. 212 meter berupa lahan kosong dan sertifikat hak milik, serta 381 meter berupa lahan tempat masjid tersebut berdiri. Para pengurus Masjid Fatimah Umar pun mengakui bahwa lahan masjid tersebut milik Hilda Rahman seperti yang tertera di papan bicara yang dipasang di depan masjid. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Namun penampakan masjid tersebut belum utuh dan seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar pun bersuadaya untuk menyempurnakan masjid tersebut. Merasa merugi saat berjualan di lokasi bagian dalam teras Malioboro II, ratusan pedagang di Malioboro, Yogyakarta melakukan aksi protes. Mereka mendesak agar bisa berjualan di selasar teras Malioboro. Walaupun sempat ricuh, kini suasana di lokasi sudah kondusif dan kembali dikunjungi wisatawan.
Inilah video aksi protes para pedagang teras Malioboro II yang viral di media sosial pekan lalu di sisi barat teras Malioboro hingga kantor DPRD DIY. Masa aksi menolak gerbang teras Malioboro ditutup. Mereka merasa dagangan mereka tidak laku karena menempati lokasi bagian dalam teras Malioboro II. Suasana kericuan aksi pedagang ini menarik perhatian wisatawan yang tengah menikmati liburan di kawasan Jalan Malioboro. Aksi digelar juga untuk mendesak agar mereka dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Saat ini, aktivitas wisata telah kembali normal. Arus kendaraan terutama dari luar kota pun terlihat ramai lancar. Selain menikmati suasana khas Jogja, sebagian wisatawan juga menyempatkan diri mampir di kawasan teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Jogja. Ratusan warga melakukan aksi tuntutan terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi di lahan pemukiman Dago Elos, Kota Bandung, di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ratusan massa yang tergabung dari Forum Dago Melawan tersebut melakukan aksi unjuk rasa, menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi sejak 8 tahun lalu, yang melibatkan seseorang bernama Muller. Para aksi unjuk rasa juga menanyakan proses perkara pihak Kejaksaan Tinggi untuk segera mempercepat peradilan terhadap mafia tanah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Jawa Barat. Selain itu, aksi tersebut juga menuntut Kejati Jabar untuk mengeluarkan berkas P21 agar para tersangka mafia tanah bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di lokasi unjuk rasa, para peserta aksi juga menggantungkan 3 boneka yang mencirikan 3 sosok, di antaranya para mafia tanah lahan Dago Elos Bandung. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko sembako di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian atap toko sembako. Karena banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik, api cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan toko. Selain itu, kencangnya angin juga membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan toko sembako. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari hasil olah TKP, tim Inafis Polres Kediri, dugaan kuat kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun pemilik toko mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pemirsa, dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Jakarta mulai bergulir. Sementara itu, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, menunggu usulan Partai Kebangkitan Bangsa yang menyodorkan nama artis Nagita Slavina sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi dirinya. Dukungan untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 untuk Jakarta sudah mulai bergulir. Warga Pancoran, Jakarta berkumpul di pinggir Kali Ciliwung untuk menyatakan dukungan bagi Anies Rashid Baswedan yang akan berlaga dalam Pilkada 2024 mendatang. Sekitar 200 orang warga Jakarta Selatan menyatakan dukungan dan siap bergabung bersama Satgas Elang Hitam Jakarta. Selain deklarasi, Satgas Elang Hitam beserta warga Cikoko juga menanam 10 pohon dan melepaskan bibit ikan. Mereka menilai sosok Anies adalah figur yang telah terbukti kinerjanya di Jakarta. Staf pribadi Presiden Jokowi, Sulestio Adi Utomo, meramaikan bursa bakal calon Bupati Pati, Jawa Tengah. Sulestio Adi Utomo yang asli Pati ini ramai didukung elemen masyarakat untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak akhir November mendatang. Relawan nom-noman Pati Kota mendorong staf pribadi Presiden Joko Widodo, Sulestio Adi Utomo untuk maju sebagai bakal calon bupati. Alasannya karena Kabupaten Pati butuh sosok pemuda yang brilian, membawa perubahan menuju Pati yang lebih baik dan modern. Selain dari Pati Kota, sebelumnya dukungan agar staf pribadi Presiden Jokowi maju dalam kontestasi pemilihan bupati juga datang dari relawan nom-noman Pati di Kecamatan Dukuh Seti dan Kayen.
Wali Kota Medan Bobi Nasution masih menunggu keputusan akhir dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB soal duet dirinya dengan selebriti Nagita Slavina pada ajang pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bobi sendiri mengaku masih menunggu sikap dari PKB untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Ya kan yang mengusulkan PKB, makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya kalau PKB mengusulkan kemarin ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya ya kami nunggu dari PKB. Sebelumnya, PKB mengusulkan Nagita menjadi calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution untuk kontestasi Pilgub Sumatera Utara 2024. Yang seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Akibat kecanduan judi online, seorang remaja di Kabupaten Bengkulu Utara nekat merekayasa kejadian seolah-olah menjadi korban pembegalan. Inilah video amatir yang merekam saat seorang remaja bernama Galih Cahyo Atmojo, warga desa Bukti Berlian, Kecamatan Ulo Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, mengaku telah menjadi korban pembegalan oleh 2 orang pria bersenjata di kawasan sekitar perkebunan kelapa sawit di jalan lintas desa Bukit Indah dan desa Kuala Langi. Galih mengaku ada 2 orang begal ingin merampas sepeda motor miliknya. Namun olehnya diserahkan uang senilai 1,3 juta rupiah sehingga pelaku begal tidak jadi merampas motornya. Polisi yang mendapatkan informasi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Polisi pun pada akhirnya berhasil mengungkap jika peristiwa yang dialami oleh Galih tersebut ternyata hanyalah sandiwara belaka. Polisi mengungkapkan pelaku merekayasa peristiwa pembegalan lantaran kecanduan bermain game online, sehingga uang sebesar 1,3 juta yang diberikan oleh sang ibu untuk berbelanja ke pasar justru dipergunakan pelaku untuk bermain game online. Belanja ke pasar. Nah, kau setorkan tunai pagi tadi 1.300. Polsek Ketahun yang melakukan pengecekan ke lapangan dan melakukan penyelidikan dengan hasil bahwa berita tersebut adalah berita bohong yang digunakan untuk top up skin game, sehingga pelaku menginformasikan kepada orang tua uang tersebut hilang. Kau top up kan ke BRI-mu, sudah tuh kau belikan game. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa merekayasa peristiwa pembegalan lantaran dirinya takut dimarahi oleh sang ibu. 1 juta kau bilang store tunai 3 hari? Verifikasi bahwa pembegalan yang saya saksikan adalah 1.300.000. Siap. Pelaku pun telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat lantaran telah membuat keresahan dengan menyebarkan informasi bohong tentang pembegalan. Emak-emak berebut bangku di hari pertama sekolah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, hari pertama tahun ajaran baru di sekolah dasar di beberapa daerah diwarnai dengan aksi rebutan bangku oleh emak-emak. Bahkan mereka rela datang saat masih subuh demi mendapatkan bangku yang terdepan. Di hari pertama masuk sekolah, sejumlah emak-emak di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi rebutan bangku di sekolah SDN Bojong Nangka. Para orang tua ini rela datang sejak pagi hari agar bisa mendapatkan bangku untuk anaknya yang paling terdepan. Tak hanya berebut bangku, para orang tua wali murid ini juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan kelas hingga selesai, terutama siswa kelas 1. Hal serupa terjadi di sekolah dasar Kabupaten Lebak, Banten. Para orang tua rela datang lebih awal, yakni sejak pagi buta atau selepas subuh. Hal ini mereka lakukan demi mendapatkan kursi di posisi paling depan di kelas untuk putra-putrinya. Perebut kursi atau bangku tersebut sudah menjadi tradisi tahunan di hari pertama masuk sekolah.
Dengan berbekal lampu obor, mereka rela berdesakan di depan pintu gerbang sekolah yang belum dibuka. Setelah penjaga sekolah membuka pintu, kemudian anak-anak dengan ditemani para orang tua berlarian menuju sejumlah kelas untuk berebut kursi di dalam ruangan yang diperuntukkan untuk anak-anak mereka. Pemirsa, beragam kemeriahan digelar untuk mengawali tahun ajaran baru di berbagai sekolah di tanah air. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Tradisional menyambut murid baru di Sekolah Dasar SD Impres Telo Baru 11 Makassar. Penyambutan istimewa sekaligus menjadi cara mengenalkan kearifan lokal dan budaya adat wilayah Sulawesi Selatan. Para pendidik berharap murid baru akan lebih semangat belajar menggapai cita-cita mereka. Tradisi Betawi upacara palang pintu digelar di MTS Negeri 41 Al-Azhar Al-Syarif, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Para siswa juga menunjukkan kemampuan berbahasa Arab. Kemeriahan di masa pengenalan lingkungan sekolah membuat siswa makin semangat dalam acara 3 hari mengenal tata tertib sekolah. Tema kita pada masa ta'aruf ini adalah mengkombinasikan antara budaya ataupun bahasa daripada Al-Azhar Kairo, yaitu berbahasa Arab, dengan kebudayaan Betawi, yaitu palang pintu. Hari pertama masuk sekolah, siswa dan guru SD Kemayoran 1 Bangkalan Pulau Madura mengenakan busana adat Sakera dan Marlena. Para pendidik ingin agar para siswa lebih semangat belajar sambil turut mengenal dan melestarikan warisan budaya adat Madura.